Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita masuk kepada modul 5 dari praktikum mesin-mesin listrik dengan materi generator sinkron. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu menentukan nilai parameter generator sinkron. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip sinkronisasi. Dan yang ketiga, memahami pengaruh pembebanan terhadap generator sinkron. Dan yang keempat, melakukan pemodalian generator sinkron dengan jaringan listrik distribusi sekunder. Untuk sekedar pengenalan awal, generator sinkron ini merupakan salah satu dari mesin sinkron yang artinya sama dengan jenis generator lainnya, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan untuk prinsip kerjanya secara singkat, yaitu rotor pada generator sinkron ini diberi masukan AC atau input arus DC, dan ketika dialirkan arus pada kumparan rotornya sehingga menghasilkan medan magnet. Nah, ketika rotor ini diputar oleh prime mover, maka akan menghasilkan medan putar yang mana medan putar pada rotor ini nanti akan menginduksi kumparan pada stator sehingga menghasilkan arus dan juga tegangan induksi nantinya. Nah, besar tegangan induksi yang diinduksikan yang ada pada stator itu dipengaruhi oleh flux pada mesin, frekuensi, kecepatan putaran, dan konstanta mesin. Itu kurang lebih prinsip kerja dari generator sinkron. Selanjutnya, kita lihat bagaimana rangkaian ekuivalen dari generator sinkron 3 fasa. Di sini dapat kita lihat rangkaian tiap fasa pada generator sinkron, dan ini adalah rangkaian eksitasi atau penguat dari generator sinkron itu sendiri. Selanjutnya kita coba masuk ke tujuan pertama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu menentukan parameter generator sinkron. Nah, untuk menentukan parameter generator sinkron ini kita butuh 3 pengujian. Nanti di praktikum akan kita lihat bagaimana pengujiannya. Yang pertama itu pengujian rangkaian terbuka atau open circuit. Seperti yang sama-sama kita tahu, rangkaian pengujian rangkaian terbuka artinya terminal generator tidak kita beri beban apapun. Kita biarkan terbuka dan dihitung tegangan pada terminal tersebut. Nah, artinya ketika kita mengukur tegangan pada terminal generator, itu artinya tegangan yang terukur adalah tegangan internal dari generator itu sendiri. Maka dari pengujian ini dapat kita lihat pengaruh. Dan sebelumnya ketika melakukan pengujian ini, arus medan kita naikkan secara perlahan dari nol. Dari nol kita naikkan secara perlahan, sehingga nanti kecepatan putarannya mencapai kecepatan sinkron. Nah, ketika itu dapat kita lihat bagaimana pengaruh arus medan yang kita naikkan tadi secara perlahan dari nol dengan tegangan yang dihasilkan pada generator ini, yaitu pada pengujian rangkaian terbuka. Selanjutnya pengujian rangkaian hubung singkat. Nah, pengujian rangkaian hubung singkat artinya terminal generator kita hubung singkat dan kita ukur arus pada posisi hubung singkat tadi. Yang artinya arus pada hubung singkat ini adalah arus yang adalah sama dengan arus pada jangkar atau IA. Dan pada percobaan ini sama dengan percobaan di atas, yaitu percobaan rangkaian terbuka, arus medan kita naikkan secara perlahan dari nol. Nah, dalam pengujian hubung singkat begitu pula, arus medan kita naikkan dari nol secara perlahan dan akan kita lihat bagaimana pengaruh arus jangkar terhadap kenaikan dari arus medan tadi. Nah, selanjutnya yaitu pengujian input DC. Pengujian input DC ini kita bagi menjadi dua tergantung hubungan yang ada pada generator. Yang pertama, generator itu terhubung Y, maka nilai RA-nya setengah dari VDC per VIDC. Nah, dan yang kedua, itu rangkaian terhubung secara delta, yaitu nilai RA-nya atau resistansi jangkarnya itu 3/2 VDC per IDC. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana kurva pengujian di kondisi yang berbeda, itu pertama karakteristik rangkaian terbuka dan karakteristik hubung singkat. Selanjutnya pembebanan pada generator sinkron. Nah, untuk pembebanan pada generator sinkron itu terbagi menjadi 3 jenis beban dan kita akan lihat bagaimana pengaruhnya itu setelah praktikum nanti. Nah, beban-beban yang diberi pada generator sinkron ini pertama yaitu beban induktif, artinya beban yang tertinggal. Maka dari hasil percobaan ini nantinya harusnya tegangan terminal generator akan turun secara signifikan dan mempunyai regulasi tegangan yang benar positif. Nanti dapat kita lihat bagaimana nilai yang dihasilkan pada percobaan terkait beban terkait generator yang dibebani secara induktif. Selanjutnya generator yang dibebani secara resistif, artinya yang beban yang menghasilkan faktor dayanya 1 ya.
maka tegangan terminal generator akan turun juga sama dengan beban induktif, namun tidak terlalu signifikan. Dan selanjutnya itu terakhir itu beban yang generator yang diberi beban kapasitif, artinya beban yang mendahului atau terdahulu, maka akan dihasilkan tegangan terminal yang meningkat dan mempunyai regulasi tegangan yang bernilai negatif. Nanti akan kita lihat dan akan nampak hasilnya ketika kita melaksanakan praktikum. Nah, di sini dapat kita lihat kurvanya, yaitu faktor daya tertinggal atau beban induktif ketika diberi beban induktif, dan ini ketika beban resistif, dan yang terakhir itu beban kapasitif atau faktor daya terdahulu. Baik, selanjutnya yaitu proses sinkronisasi. Nah, untuk sinkronisasi generator sinkron dengan jaringan itu dalam gambaran besarnya itu ada beberapa syarat agar sinkronisasi ini berjalan. Yang pertama itu tegangan harus sama, artinya tegangan yang ada pada generator sinkron harus sama dengan tegangan yang ada pada jaringan. Bagaimana cara mengatur tegangan di generator sinkron sama dengan tegangan jaringan? Yaitu dengan cara mengatur eksitasi pada generator. Di sini disebutkan dilakukan dengan cara mengatur eksitasi pada generator. Selanjutnya syarat kedua itu frekuensi yang sama, dan untuk mengatur frekuensi generator sinkron agar sama dengan frekuensi jaringan itu dengan cara mengatur kecepatan dari generator itu sendiri, kecepatan putarnya, agar nanti menghasilkan frekuensi agar dapat menghasilkan frekuensi yang sama dengan frekuensi jaringan. Selanjutnya urutan nilai pasa yang sama, artinya pasa pada generator sinkron harus sama juga dengan pasa pada jaringan, dan yang terakhir itu urutan pasa yang sama. Itu mungkin sedikit pengenalan terkait generator sinkron. Akan lebih jelas mungkin jika kita laksanakan praktikum dan juga melihat bagaimana hasil-hasil dan pengaruh-pengaruh yang ada pada generator sinkron nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai generator sinkron. Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama di sini ada mesin sinkron 3 fasa, selanjutnya ada motor DC sebagai penggeraknya, multimeter yang untuk mengukur arus serta tegangan, ada tachometer yang berfungsi mengukur kecepatan putaran dari generator tersebut. Selanjutnya di sini ada regulator atau rectifier. Jadi di sini rectifiernya akan membuat arus AC atau yang bolak-balik menjadi searah. Regulator untuk pengatur tegangannya. Di sini juga ada beban-beban. Itu ada beban resistif, beban kapasitif, serta beban induktif. Terima kasih. Berikutnya untuk sinkronisasi atau proses sinkronisasi pada motor sinkron. Di sini kita punya suplai 3 fasa dari PLN. Nanti akan memberikan suplai ke mesinnya. Nanti di sini akan kita lakukan sinkronisasi atau keadaan kita menyuplai kepada jaringan PLN. Di sini ada switch 3 fasa. Di sini adalah indikator sinkronisasinya. Itu berupa lamp off. Lanjutnya di sini ada double frekuensi meter untuk mengukur frekuensi antara jaringan atau grid dengan motor induksi. Di sini juga ada double voltmeter, sama seperti untuk mengukur tegangan antara grid dan motor sinkron. Selanjutnya di sini kita menggunakan mesin sinkron sebagai generator dan juga motor DC sebagai penggerak dari generator sinkron. Pada percobaan kali ini kita akan menghitung nilai parameter pada generator sinkron. Di sini kita akan menggerakkan generator pada kecepatan 1500 rpm. Di sini kita akan menguji bagaimana generator sinkron pada beban 0.
setelah 1500 rpm, selanjutnya kita akan memvariasikan arus eksitasi dari generator sinkron ini. Jadi kita variasikan dari awal itu 0,05 ampere. Ini akan terlihat bahwa terjadi kenaikan pada tegangan berulang kali. Setelah dicatat, selanjutnya catat berapa tegangannya. Setelah dicatat, maka variasikan lagi ke 0,1 ampere. Itu terus sampai seluruh tegangan beban nolnya tercatat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan hubung singkat pada generator sinkron. Jadi di sini kita akan menghubung singkat dari fasa V, fasa U maupun fasa W. Rangkaiannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan memutar generator dengan kecepatan 1500 rpm, sama seperti sebelumnya. Setelah 1500 rpm, selanjutnya kita variasikan arus eksitasinya. Itu dari 0, dan kita catat berapa arus yang mengalir. Selanjutnya itu 0,05. Kita juga berapa arus yang mengalir. Nah, kita variasikan eksitasinya hingga sesuai dengan modul. Serta dicatat arus hubung singkatnya. Terima kasih. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian input arus searah atau DC pada generator sinkron. Jadi di sini bisa dilihat rangkaiannya sebagai berikut. Untuk rangkaiannya, pengujiannya kita akan menginputkan arus DC pada output atau keluaran dari generator sinkron. Di sini nanti kita akan putar sampai 1500 rpm sama seperti sebelumnya. Setelah 1500 rpm, kita variasikan tegangan masukan dari input DC, itu mulai dari 0. Itu harus maka dicatat nanti berapa tegangan dari DC-nya. Di sini 0 itu harusnya 0 juga, dan terus kita coba kita naikkan menjadi 5 volt. Maka dari peningkatan arus DC-nya sebesar 0,06 ampere. Variasikan input DC-nya sesuai dengan modul dan catat arus DC yang mengalir ke generator sinkron. Selanjutnya itu pengujian pembebanan pada generator sinkron. Di sini rangkaian dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dan untuk ini adalah rangkaiannya. Nah, di sini pertama kita akan melakukan pengujian pada beban resistif. Itu kita variasikan dari beban resistif, kapasitif, dan beban induktif. Pada beban resistif, pertama kita putar generator sinkron dengan kecepatan 1500 rpm. Selanjutnya setelah 1500, naikkan arus eksitasinya
hingga 0,26 ampere. Setelah itu catat berapa arus yang mengalir ke beban dan berapa tegangannya. Variasikan beban dari 100% hingga 60%. Percobaan selanjutnya itu pembebanan generator sinkron pada beban induktif. Di sini kita catat berapa arusnya, arus ke beban, dan berapa tegangan pada beban. Variasikan beban sesuai dengan variasi pada modul dan catat tegangan serta arusnya. Selanjutnya, setelah beban resistif, kita akan melakukan pengujian pada beban kapasitif. Ini beban kapasitif kita variasikan besaran kapasitansinya. Di sini pada 4 mikrofarad kita lihat tegangan pembangkit sebesar 4395 volt dan arus sebesar 0,3 ampere. Variasikan seluruh beban sesuai dengan modul. Percobaan selanjutnya itu percobaan sinkronisasi pada generator induksi. Jadi kita akan mensinkronkan generator sinkron dengan grid atau sumber pembangkit atau sistem jaringan pada jaringan listrik. Dan di sini rangkaiannya adalah sebagai berikut gambarnya. Gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita hidupkan dari sumber dari grid. Di sini antara grid dan generator induksi terdapat perbedaan sehingga terjadi hingga lampunya akan hidup. Awalnya akan kita atur kecepatan putaran generator sinkronnya yaitu sebesar 1500 rpm. Untuk tahapan sinkronisasi, pertama yang kita perlukan itu adalah menurunkan fasanya. Setelah fasanya, kita akan menyamakan frekuensinya. Ini akan kita bangkitkan tegangan pada generator sinkron. Apabila dia berkedip atau apabila lampunya tidak berputar, maka frekuensi antara grid dan generator sinkron sudah sama. Setelah itu maka akan kita naikkan generatornya, tegangannya hingga lampu ini akan mati keduanya.
Lakukan hingga lampunya berkedip sangat lambat. Apabila lampunya sudah berkedip dengan lambat, maka tegangannya itu hampir sama. Nah, karena itu bisa dilakukan proses sinkronisasi. Tunggu sampai lampunya mati seluruhnya. Ini setelah terjadi proses pensuplaian tegangan dari grid dari generator sinkron kita ke sistem. Terima kasih. Baik, pada perhitungan dan analisa modul 5 ini, yang pertama untuk perhitungannya pada pengujian input DC, kita akan mencari namanya RA. Karena kita merangkainya secara Y, maka rumusnya itu setengah VDC dibagi IDC. Dan semua RA-nya kita cari rata-ratanya. Sedangkan untuk hubung singkat, itu kita akan mencari namanya IL. Untuk rumus IL ini yaitu EA, tegangan terbangkit pada jangkar, itu dibagi akar RA kuadrat ditambah XS kuadrat. Sedangkan untuk IL itu sama dengan IA. Dan sedangkan untuk mencari tegangan terbangkit pada jangkar, maka rumusnya VLL beban 0 itu dibagi dengan akar 3 karena kita menggunakan 3 fasa. Dan pada perhitungan pembebanan generator sinkron dari masing-masing variasi pembebanan itu kita akan mencari regulasi tegangan atau VR. Itu untuk rumusnya sama untuk ketiga variasi pembebanan. Sedangkan untuk analisa, pada karakteristik intersinkron itu kita akan menganalisa yaitu pengaruh arus eksitasi atau IE terhadap tegangan output generator, dan kita buat grafiknya hubungan IF dengan FT. Dan untuk hubung singkat itu kita akan membuat grafik itu perbandingan antara IF dengan arus jangkar dan jelaskan hubungannya atau pengaruhnya. Dan selanjutnya pengujian input DC itu menjelaskan apa tujuan dari percobaan dilakukan dengan pengujian input DC. Selanjutnya jelaskan kenapa terjadi perbedaan mencari arus jangkar saat hubungan Y dengan delta. Dan pada perbandingan intersinkron itu kita akan mencari perbandingan R resistif dengan regulasi tegangan. Buat diagram fasornya ada jelaskan. Yang perbandingan induktif sama, kita akan membuat grafik perbandingan induktif atau L dengan regulasi tegangan beserta diagram fasornya, dan juga begitu juga dengan beban kapasitif. Sedangkan untuk kondisi sinkronisasi itu kalian jelaskan hal-hal yang mempengaruhi sinkronisasi, jelaskan apa mempengaruhi nilai frekuensi, jelaskan apa mempengaruhi nilai tegangan, jelaskan apa yang mempengaruhi nilai rutin fasa, jelaskan apa yang mempengaruhi nilai sudut fasa. Oke, itu untuk perhitungan dan analisa pada modul 5 ini. Selamat mengolah data. Mungkin sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.